Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatullah. Kali ini akan memberikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tujuan pembelajaran pertama, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang lima, memahami kandungan ayat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang keenam, menerapkan perilaku mulia untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, kita lihat peta konsep menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yaitu, pertama, larangan mendekati zina. Nanti dijelaskan dalam ini di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dan hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, perilaku mulia untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Dalam hal ini, menjaga pergaulan sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Maka, ini semua bisa menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang dalam agama Islam, yaitu zina. Pengertian zina. Zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Sedangkan hukum zina adalah haram. Kategori zina terbagi dua, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Hukuman bagi pezina. Pezina ghairu muhsan hukumannya dera atau pukulan 100 kali, mengasingkan dan membuang ke tempat yang jauh. Sedangkan zina muhsan dirajam sampai mati. Sedangkan kajab, hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80. Anak-anak sekalian, larangan mendekati zina tertera dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan hukum tajwid di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini yaitu temukan wala hukum tajwid mad tabi'i, az-zina alif lam samsiyah, innahu mad sila, wasa'a mad wajib muttasil. Isi kandungan Quran Surat Al-Isra 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina di sini merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dampak di dunia itu menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran,
mengurangi umur. Sedangkan dampak di akhirat mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, hisab yang jelek, yang ketiga siksaan di neraka. Sedangkan larangan mendekat zina dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Sedangkan hukum tajwid ditemukan pertama fajlidu, ini qalqalah sugra, minhuma idhal halqi, rafatun fi ikhfa halqi, ta'ifatun mad wajib muttasil. Anak-anakku sekalian, sedangkan isi kandungan Quran surat An-Nur ini: 1. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menerap pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Adanya hukuman ini pun tidak mudah karena harus ada beberapa syarat. Pertama, saksi; kedua, sumpah; ketiga, pengakuan; keempat, dokumen atau bukti tulisan. Jangan dalam hadis riwayat Ahmad, anak-anak sekalian, dikatakan an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laysa ma'aha dzu mahramin minha wa inna salisahuma syaitan. Rawi Ahmad. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga itu adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anak sekalian, bagaimana kemudian untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina? Tentu harus dilakukan dengan menerapkan perilaku mulia, yaitu menjaga pergaulan yang sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, dan meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Demikianlah anak sekalian, bahan ajar ini Bapak sampaikan. Sebelum diakhiri, ada beberapa hal tugas individu. Pertama, coba analisa apa saja faktor pendorong munculnya fenomena pergaulan bebas remaja saat ini. Yang kedua, jelaskan dampak pergaulan bebas terhadap masa depan para remaja. Yang ketiga, apa saja langkah-langkah yang bisa ditempuh baik bagi pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk dapat mencegah terjadinya pergaulan bebas. Yang keempat, jelaskan dampak dari pergaulan bebas terhadap lingkungan masyarakat. Yang kelima, bagaimana pandangan Islam tentang perkembangan pergaulan bebas. Demikian bahan hajar ini kami sampaikan kepada anak sekalian. Semoga bisa mendapatkan ilmu dari sini dan juga dikontekstualitaskan di zaman sekarang ini. Terima kasih dari Papa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.